Setelah Ralph bangun tidur siang, beta mati-matian beta harus pergi supermarket walaupun sekarang nih di luar lagi dingin minta ampun. Dan kemarin Ralph itu sonde sempat keluar rumah untuk pergi bermain di taman karena beta punya orderan kue sangat menumpuk. Jadi mau sonde mau beta harus pergi supermarket karena popoknya Ralph itu tinggal 2. Dan otomatis Ralph ini anaknya suka minum air banyak ya. Jadi dia suka kencing terus dan popoknya itu selalu penuh. Dan mau sonde mau setelah dari supermarket beta harus bawa dia pergi taman. Nah ini kotong dalam perjalanan pergi supermarket. Jadi ini supermarket nih sonde terlalu jauh dari kotong pu rumah. Kalau kotong jalan kaki mungkin sekitar 4-5 menit sampai. Jadi sonde terlalu jauh. Ini supermarket nih beta selalu bilang kios karena sebenarnya bukan kios, ini supermarket sih. Tapi karena dia sangat dekat dengan bepu rumah, jadi dia tuh jadi supermarket emergency. Alias kalau beta butuh-butuh apa-apa mendadak ya tinggal beta jalan kaki sa. Tapi kalau seandainya sonde dingin, ini jiwa pamalas nih akan mungkin dikurangi. Tapi karena musim dingin makanya beta mau keluar sa beta pamalas. Tapi kalau urusan bawa anak di taman tuh itu pasti itu tiap hari. Itu memang tanggung jawab orang tua. Jadi lu mau pamalas ke, lu sonde pamalas ke, tetap lu harus bawa lu anak keluar jalan-jalan. Nah setelah itu ini beta lagi belanja. Apa yang beta belanja? Beta beli daging B2 alias daging babi. Dan ini beta beli bahan-bahan karena beta mau coba buat jagung bose di Prancis. By the way, setelah beta hampir 7 tahun di Prancis, hampir 7 tahun juga beta pernah makan jagung bose. Karena beta waktu pulang Kupang 2019 Natal itu beta sonde sempat dapat makan jagung bose Natal itu. Jadi karena berapa hari nih bepu mama dan bepu ade ini beli jagung bose karena ada tetangga yang jual jagung bose. Jadi dong tuh selalu pamer-pamer di bepu muka tuh makan jagung bose. Untuk teman-teman dari kota lain yang tidak tahu itu jagung bose itu apa, coba googling sendiri. Jagung bose itu adalah makanan khas NTT, sangat enak sekali. Itu tuh dari jagung dan dari kacang-kacangan dan kemudian dikasih santan. Tapi jagung itu harus direndam dan ditumbuk dulu. Nah jadi nanti sebentar beta rencana beta pas sampai rumah begitu beta akan rendam semalaman supaya besok tuh beta mau coba gaya tumbuknya itu di food processor biar untuk bisa kupas di kulit. Karena otomatis beta sudah ada alat tumbuk di sini. Masa aku tuh tumbuk jagung di Prancis ambil alat tumbuknya di mana begitu kan. Jadi sudahlah beta akan mencoba sebaik mungkin untuk beta bisa menciptakan jagung bose yang bagus di Prancis. Nanti besok pas beta buat jagung bose beta akan bagikan kepada bosong di Pur SM. Pokoknya ingat jangan ketawa karena memang ini orang timur nih mengidam jagung bose di Prancis. Kotong mau pirau di mana? Orang Kupang di sini nih kayaknya nih mungkin hitung jari kotong ada 3 kok. Itu pun jauh-jauh di kota lain dan belum tentu semua dari Kupang. Kayaknya mungkin dari Kupang tuh hanya 2 orang kayaknya di Prancis. Dan ada 2 kakak laki-laki juga, ada 1 kakak laki-laki tapi dia di Nimes dan sonde mungkin ju ini kakak laki-laki ini kan masa jagung bose tuh. Ju ada lagi 1 adinyong dia ada tinggal di Lyon. Beta ju ada cari waktu mau ketemu dia tapi belum dapat waktu sampai sekarang karena Natal dan kesibukan dan beb suami sering bepergian ke luar kota jadi kayak sibuk mati. Dan beta kalau Lyon tuh itu beta naik kereta api sekitar 20 menit begitu. Dan kalau beta bepergian dengan kereta api dengan Ralph nih aduh pokoknya teman-teman tahu itu tuh akan betapa repotnya beta begitu. Apalagi tahu lah toddler begini nih, kepingin tahu ini, kepingin tahu itu. By the way ini kotong sudah sampai taman. Jadi tadi dari supermarket nih beta beli keripik kentang yang natur. Jadi dia tuh hanya digoreng tanpa bumbu apapun. Tadi tuh jalan kaki di supermarket, beta agak capek karena memang kalau musim dingin begini, lu sudah bisa jalan kaki tuh pelan-pelan. Lu harus gaya jalan kaki itu cepat biar lu tuh badan tetap hangat. Makanya sonde heran orang Prancis dong kalau jalan tuh cepat-cepat tuh itu tujuannya itu supaya badan tuh hangat di musim dingin. Dan itu kebiasaan itu dibawa sampai musim panas. Walaupun lagi panas orang Prancis tuh selalu jalan dengan terburu-buru. Nah sudah, jadi ini beta de bepu anak kotong 2 lagi makan dan kotong 2 baca cerita. Jadi ini ada burung gagak yang lewat begitu. Jadi beta kasih tunjuk dia itu ada burung terbang di atas. Dia justru tahu dia baca cerita apa. Pokoknya kan Ralph bahasa ini kan belum terlalu jelas-jelas amat toh. Jadi beta sebagai seorang ibu nih, beta nih hanya basambung mulut dengan dia seolah-olah beta nih mengerti begitu apa yang dia bilang. Tapi kalau beta omong dengan dia, beta selalu pernah pakai bahasa bayi, beta selalu omong tuh dengan bahasa Indonesia yang jelas. By the way beta nih deg-degan karena
tanggal 3 nih Ralph mulai masuk sekolah. Dia masuk sekolah nih ke sekolah sebelum dia masuk TK begitu. Karena kalau koto istilahnya di Indonesia masuk TK, berarti di sini nih koto istilahnya nih sekolah maternel. Dan di negara-negara barat sekolah maternel itu pada saat anak-anak itu umur 3 tahun. Dan Ralph ini dia sonde masuk sekolahnya itu tiap hari, cuman 3 kali dalam seminggu. Nah, ada kawan-kawan yang bertanya, kakak, apakah kakak pun negara anak-anak dapat tunjangan? Nah, di sini beta mau cerita sedikit ya. Betul, Ralph di sini dia sudah dapat gaji dari pemerintah mulai dia lahir. Waktu dia lahir itu dia dapat gaji dari pemerintah per bulan itu kurang lebih 5 juta rupiah. Dan beta pun sama, beta pun dapat tunjangan dari pemerintah. Dan beta sangat salut dengan orang-orang Prancis di sini. Walaupun anak dan istri dapat tunjangan, begitupun kalau ada orang yang masih dapat kerja sulit, laki-laki ataupun perempuan tetap dapat tunjangan dari pemerintah. Tapi dong sonde memanfaatkan itu jadi aji mumpung begitu. Dong sonde cetak anak banyak-banyak. Dalam setiap rumah tuh minimal punya 1 anak dan maksimum itu punya 2 anak. Dan jarang sekali ditemukan dalam satu rumah itu punya 4, 5 tuh jarang sekali. Karena orang Prancis berpikir bahwa punya anak itu bukan hanya tentang finansial tapi kesiapan mental begitu. Makanya sonde heran di Indonesia banyak sekali orang-orang yang sonde siap mental untuk punya anak. Makanya ada yang terjadi ibu sampai bunuh anak, kemudian ada yang bapak sampai perkawas anak. Aduh, beta ngeri sekali kalau dengar-dengar kasus di Indonesia begitu. Dan beta berharap ke depan orang Indonesia kalau mau buat anak harus berpikir 4-10 kali dari segi materi, segi mental, harus siaplah semua fisik sehat juga ya. Karena kasihan kalau kotong masih muda-muda kotong meninggal dan kotong punya anak masih bayi-bayi, masih anak-anak itu ditinggalkan. Siapa yang mau urus? Tidak ada orang tua yang lebih baik untuk kotong punya anak-anak selain kotong. Tidak ada di dunia ini, teman-teman. BTW ini kotong sudah sampai rumah dan beta juga buka jaket dan beta buka Ralph pakaian karena dalam rumah itu kan ada penghangat toh. Jadi kotong sonde perlu pakai jaket dalam rumah. Omong-omong ini hari Anthony sonde kelihatan dalam ini video karena kalau yang ikuti beta punya FOD dari kemarin pasti tahu kalau Anthony lagi pi gunung ski dengan dia punya kawan-kawan kantor semua. Nah, ini Ralph dia mau pegang ini barbel, jadi beta bilang jangan karena itu barbel 8 kg itu kalau tendes karena lupung kaki. Jadi sudah ini dia lagi bermain bagoyang. Memang semua anak bayi itu sama dengar musik pasti goyang.